warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Para mahasiswa, hari ini kita akan membahas perkuliahan terkait dengan ilmu negara ya. Oleh saya sendiri, Heru Andrenas Suherman. Sebelum saya lanjut kepada materi perkuliahan, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ini adalah terkait dengan deskripsi singkat perkuliahan ilmu negara ya. Jadi deskripsi ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan ya kepada para mahasiswa melalui wawasan dan konsep dasar ilmu negara ya, yang mencakup nanti di dalamnya ada teori ya, teori ilmu negara meliputi bentuk negara ya, bentuk pemerintahan, kedaulatan dan kekuasaan. Nah, ya. Adapun ini kontrak perkuliahan yang nanti akan kita sepakati bersama ya selama 16 pertemuan ataupun 16 sesi perkuliahan ya, dimana pertemuan ini ada pertemuan pertama ya. Jadi nanti kita sifatnya online ya, offline ya, offline nanti dan mungkin bisa dilanjutkan online ya, kalaupun nanti ada kondisi-kondisi yang mengganggu perkuliahan kita ya. Mata kuliah kita adalah ilmu negara ya. Jadi prodi kita adalah hukum tata negara. Ini adalah semester kedua, jumlah SKS-nya adalah 2 dan dosen pengampunya saya sendiri ya, Heru Andrenas Suherman ya. Total pertemuan kita tadi sudah saya sampaikan adalah 16 pertemuan ya. Nah, ini ada pun komponen penilaiannya ya, nanti bisa teman-teman pahami dan kita sepakati bersama ya. Terkait dengan kehadiran ataupun absensi ini wajib ya buat saya, teman-teman untuk hadir ya, untuk mendengarkan, menyimak, berdiskusi nanti ke depannya ya. Tugas individu ataupun kelompok nanti kita akan membuat dalam bentuk paper ataupun makalah ya, nanti akan saya siapkan ya, temanya seperti apa. Nah, nanti itu akan kita presentasikan. Nah, kemudian ada namanya ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini kita laksanakan insya Allah di minggu ke-8 ataupun di pertemuan ke-8 ya. Adapun nanti UAS ya kan, ujian akhir semester, kita sepakati bersama di minggu ke-16 ya. Ini adalah kontrak perkuliahan kita. Nah, terkait dengan pembahasan mata kuliah ilmu negara ya, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dan istilah ilmu negara ya. Kemudian terkait dengan objek ilmu negara, dan yang terakhir adalah subbab untuk perkuliahan hari ini adalah mengenai ruang lingkup ilmu negara ya. Ini terkait dengan pengertian dan istilah ilmu negara ya, secara teori bahwasanya timbulnya ilmu negara itu di Indonesia ini ya saat berkobarnya api revolusi ya, sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Jadi ada semangat ya, jiwa yang menggelora untuk kita timbulnya istilah ilmu negara ya di situ. Jadi cintanya kita terhadap tanah air ya kan, cintanya kita terhadap bangsa ini ya, itu secara teori ya. Jadi timbulnya ilmu negara ini ya saat berkobarnya api revolusi itu ya. Kemudian secara terminologi bahasa, bahwasanya ilmu negara ini terdiri dari 2 gabungan kata ya, yakni ilmu dan negara ya. Ilmu ini berarti sesuatu yang sistem pengetahuan, sifatnya knowledge atau science ya, itu adalah ilmu ya. Kemudian secara terminologi bahasa, negara ini dirumuskan juga dalam berbagai definisi ya.
seperti dibukakan oleh para ahli ya, ada yang menyatakan seperti Aristoteles ya, bahwasanya negara itu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Diawali dari keluarga dulu ya, keluarga membuat persekutuan ya, timbul nanti banyak ya kan, kemudian jadi utuh, jadi banyak itu disebut sebagai satu kesatuan ya, sebagai negara. Itu menurut Aristoteles ya. Kemudian dari Jane Bardeen sendiri, negara ini persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya ya, yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat. Itu adalah menurut Jane Bardeen ya. Kemudian ada Hans Kelsen ya kan, negara ini merupakan suatu susunan bersama dengan tata paksa, harus dipaksakan ya kan untuk membentuk suatu kelompok ya kan, untuk membentuk suatu kesatuan ya. Itu menurut Hans Kelsen. Kemudian menurut Logeman juga ada ya, nanti teman-teman bisa sendiri ya. Kemudian pengertian dan istilah ilmu negara ya. Jadi kata negara di sini mempunyai dua arti ya. Pertama, negara adalah masyarakat ataupun wilayah. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politisnya itu ya. Nah ini. Kemudian pengertian istilah ilmu negara di Indonesia ini, istilah ilmu negara ini pertama kali ini digunakan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946 dan sampai dengan saat ini kita pakai ya. Pada mulanya terdapat perbedaan pandangan ya terkait dengan istilah ilmu negara, namun ya disepakati bersama bahwasanya ya penggunaannya itu adalah ilmu negara, ilmu yang mempelajari negara, di mana yang menjadi objeknya itu ya negara itu sendiri ya. Itu pada tahun 1946 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya. Kemudian objek ilmu negara. Nah ini ya, objek ataupun lapangan ilmu negara ya, kita akan membahas ya negara itu sendiri gitu kan. Objek ilmu negara itu apa sih? Ya negara ya, gitu kan, negara yang dalam artian abstrak ya kan, negara dalam arti abstrak, umum ataupun universal ya gitu. Ini yang akan kita bahas, objeknya itu negara sendiri ya. Nah ini. Kemudian ruang lingkup ilmu negara. Nah, ruang lingkup ilmu negara ini bisa dalam arti kata sempit ataupun dalam arti kata pengetahuan umum luas ya. Gitu. Nah ini adalah daftar pustaka yang kita pakai ya, referensi yang menjadi acuan perkuliahan
ilmu negara ini ya, dari Aminoto, modul ilmu negara, Doi Nur Andrian, Prof Nikmatul Huda ilmu negara ya kan di Yogyakarta ya kan, dan Pak Iwan Satriawan dan Ibu Siti Khairiah ya. Demikian, terima kasih, perkuliahan ilmu negara hari ini dicukupkan. Dan sebelum saya akhiri, alangkah baiknya karena tadi di awal kita berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Kita berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.